Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 kelas 1 KS 4 mata kuliah Matematika Diskrit akan menampilkan pembahasan mengenai penerapan graf pada bidang industri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ari Mulyadi Aberson Silalahi Sidebang. Yang kedua, Duta Tama Rosewika Taufik Hadi Hardaya. Dan yang ketiga, Fauzia Filda Farihati. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai penerapan graf, ada baiknya jika kita mengingat kembali materi mengenai graf secara singkat. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, akan dibahas mengenai definisi graf. Dalam konsep dasar graf, diketahui bahwa definisi dari graf dan unsur-unsurnya akan disusun dengan menggunakan bahasa himpunan. Oleh sebab itu, sebelum membahas mengenai definisi dari graf, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai syarat dari sebuah himpunan, di mana suatu himpunan sendiri disyaratkan bahwa setiap elemen di dalamnya hanya akan muncul sekali saja. Graf sendiri merupakan alat yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek pada suatu diskrit dan hubungan yang terdiri antara objek-objek tersebut. Graf atau yang dapat dinotasikan dengan G didefinisikan dengan sebuah pasangan himpunan yang terdiri dari himpunan tak kosong dari simpul-simpul yang biasanya disimbolkan dengan V atau vertis dan himpunan rusuk yang disimbolkan dengan E atau H, di mana baik V maupun E menghasilkan sepasang simpul pada G. Kemudian, himpunan simpul pada G akan dinotasikan sebagai V dan himpunan rusuk pada G akan dinotasikan dengan E, sehingga akan menghasilkan rumus G sama dengan V, E. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai notasi G sama dengan V, E, di mana G menotasikan graf, V menotasikan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis yang dapat terdiri dari simpul V1, simpul V2, hingga simpul Vn, dan E menotasikan himpunan sisi atau H yang menghubungkan sepasang simpul, yang dapat terdiri dari sisi E1, sisi E2, hingga sisi En. Selanjutnya, akan dibahas mengenai jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Dan yang kedua, graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan ilustrasi dari graf tak berarah yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan graf berarah yang ditunjukkan oleh nomor 2. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara keduanya, di mana pada graf pertama tidak terdapat orientasi arah, sedangkan graf kedua memiliki orientasi arah pada setiap sisinya. Selanjutnya, akan dibahas mengenai fungsi graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Berikut gambar sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Dapat dilihat bahwa garis-garis atau sisi sebagai representasi dari jalan raya saling menghubungkan antara satu simpul dengan simpul lainnya, atau dapat dikatakan saling menghubungkan antara satu kota dan kota lainnya, sehingga terbentuklah graf seperti yang dapat dilihat pada gambar di layar. Sebagai penutup pembahasan mengenai teori graf, akan dibahas secara singkat mengenai lintasan terpendek, di mana lintasan terpendek atau SPP adalah suatu persoalan untuk mencari lintasan antara dua atau lebih simpul pada graf berbobot yang gabungan bobot sisi graf yang dilalui berjumlah paling minimum. Persoalan ini juga merupakan suatu persoalan optimasi yang menggunakan graf berbobot, di mana bobot dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan mengenai penerapan graf dalam bidang industri. Penerapan graf dalam bidang industri yang dapat dilakukan salah satunya berhubungan dengan pendistribusian barang produksi. Contohnya, yaitu tentang pengiriman produk dari gudang utama menuju salah satu grosir pada produk industri es krim.
Gudang utama berada di Jalan Geger Kalong nomor 69 Bandung dan akan dikirimkan menuju grosir yang berada di Jalan Terusan Buah Batu nomor 10. Berikut gambar lintasan yang dapat ditempuh truk pengiriman barang dari gudang utama yang berada di titik 1 menuju grosir yang ditunjukkan oleh titik 5. Untuk mencapai tujuan, truk dapat melintasi titik 2, titik 3, maupun titik 4. Pada persoalan ini, akan digunakan teori graf untuk mencari lintasan terpendek yang dapat dilalui oleh truk pengiriman. Untuk mempermudah pengilustrasian, gambar lintasan sebelumnya dapat diubah menjadi graf seperti ilustrasi berikut. Dari graf berikut, akan dicari lintasan terpendek yang dapat ditempuh oleh truk pengiriman dari gudang utama yang berada di titik 1 menuju grosir yang berada di titik 5. Berikut rute pertama yang dapat ditempuh oleh truk, yaitu melalui titik 1 menuju titik 2 sejauh 5,3 km, dari titik 2 menuju titik 4 sejauh 5,8 km, dari titik 4 menuju titik 5 sejauh 2,5 km. Total jarak yang harus ditempuh melalui rute 1 yaitu sejauh 13,6 km. Berikut rute kedua yang dapat ditempuh oleh truk pengiriman, yaitu melalui titik 1 menuju titik 2 sejauh 5,3 km, dari titik 2 menuju titik 3 sejauh 2,6 km, dari titik 3 menuju titik 4 sejauh 3,4 km, dan dari titik 4 menuju titik 5 sejauh 2,5 km. Total jarak yang harus ditempuh melalui rute 2 yaitu sejauh 13,8 km. Berikut rute ketiga yang dapat ditempuh oleh truk pengiriman, yaitu melalui titik 1 menuju titik 2 sejauh 5,3 km, dari titik 2 menuju titik 3 sejauh 2,6 km, dan dari titik 3 menuju titik 5 sejauh 7,4 km. Total jarak yang harus ditempuh melalui rute 3 yaitu sejauh 15,3 km. Berdasarkan ketiga ilustrasi rute yang telah ditunjukkan, dengan menggunakan teori graf, dapat disimpulkan bahwa lintasan terpendek yang dapat ditempuh oleh truk adalah rute 1 dengan melalui titik 1 menuju titik 2 sejauh 5,3 km, dari titik 2 menuju titik 4 sejauh 5,8 km, dan dari titik 4 menuju titik 5 sejauh 2,5 km. Panjang rute melalui lintasan pendek yaitu sejauh 13,6 km. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekeliruan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.